sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan Ketua BKM Masjid Isti'adah bersama dengan pengurus yang lain, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir ini Allah berikan kesehatan dan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Pembahasan kita pada pertemuan kali ini Arkanu wa syurutu sujudit tilawati wa syukri, rukun-rukun dan syarat-syarat sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud itu adalah bagian dari solat. Semua nabi solat, akan tetapi tata cara solatnya berbeda. Namun dalam hal sujud, semua nabi, semua rasul membawa syariat solat, sama-sama ada sujudnya. Kalau bacaannya beda. Nah, sujud itu selain dari dilaksanakan di dalam solat, ada juga sujud di luar solat. Ada sujud tilawah, sujud disebabkan bacaan Al-Quran. Bisa kita yang membaca atau bisa kita mendengar orang membaca. Maka dari bacaan itu dianjurkan sujud, namanya
sujudut tilawah. Kalau di hari Jumu'ah itu kita laksanakan di dalam sholat. Wahum la yastakbirun. Surah As-Sajdah. Baru sujud. Allahu Akbar. Sujud. Apa syaratnya? Apa rukunnya? Itu kita bahas. Kemudian di luar sholat khusus, tak ada dalam sholat sujudnya. Kalau sujud tilawah di dalam sholat ada, di luar sholat juga ada. Tapi kalau sujud syukri, sujud syukur, sujud karena bersyukur kepada Allah di luar sholat saja. Kalau di dalam sholat ada orang sujud syukur, batal sholatnya. Sujud karena bersyukur itu bisa karena dapat nikmat, bisa karena selamat dari mara bahaya, atau bisa karena melihat orang-orang yang biasa dalam kesehariannya melakukan dosa-dosa besar. Nah, kita lihat dulu sujud syukur di sini dalam kitab Mughnil Muhtaj juz 1 halaman 299. Tusannu sajadatus syukri, disunnahkan sujud syukur inda huduthi ni'matin, ketika mendapatkan nikmat. Ka huduthi waladin, seperti dapat keturunan. Sudah 10 tahun si suami dengan istri ini bersama, belum juga dikaruniai oleh Allah keturunan. Maka dulu ada nyanyinya itu, 10 tahun sudah kita berumah tangga, tetapi belum juga mendapatkan putra. Nah, itu lagunya dulu. Lagu dulu tuh. Penyanyinya saya ingat waktu saya SD, Nada Nadi. Itu kembar. Masih ingat Bapak itu? Nada Nadi. Kalau Bapak Ibu ditanya yang paling ingat Roma lah kan. Roma Irama kalau itu semua ingat. Jadi tahun ke-11 suami istri ini sudah lama berobat. Dokter sudah, ke tempat perobatan alternatif, di kampung-kampung juga sudah. Sampai mandi tengah malam pun sudah dikerjakan orang nih. Tak ada nampak hasilnya. Di saat mereka sudah habis berusaha, pasrah. Di tahun pernikahan mereka yang ke-11, pergilah mereka jalan-jalan ke si debu-debu. Di mana itu, Bu? Arah Brastagi. Pulang dari sana, si istri muntah-muntah. Apa adik mabuk? Biasanya istrinya nggak pernah mabuk. Muntah-muntah. Si suami pun heran. Apakah ini detik-detik terakhir kebersamaan saya dengan istri saya? Sampai begitu dalam hatinya. Maka dikasih obat, masih juga muntah. Besoknya masih juga muntah. Besoknya suaminya pun ikut muntah. Nah, kalau begitu periksa dulu ke rumah sakit. Ini nggak betul lagi. Begitu diperiksa, positif. Bukan COVID. Positif bahwa istrinya sedang berisi bakal anaknya kemudian beberapa bulan setelahnya. Itu syukurlah dia itu. Apalagi nanti setelah lahirnya, sujud syukur. Itu namanya min haitsu la yahtasiba, nikmat yang tidak diduga-duga. Au malin, atau dapat harta yang tak diduga-duga. Nah, au qudumi ghaibin, atau ada orang yang hilang. Sudah lama hilang. Sampai-sampai
Mereka sudah sepakat, nampaknya sudah meninggal dunia ini. Jasadnya tidak ada, informasi tidak dapat. Tiba-tiba 2 bulan setelah itu muncul. Sampai ada orang yang takut, ini gentayangan nampaknya. Rupanya betul masih hidup. Nah, itu namanya kembali setelah hilang lama, orang sudah tidak menganggap lagi dia hidup. Maka yang menemukan pihak keluarganya, sunnahlah itu salat sujud, sujud syukur. Awin difa'i niqamatin kanajatin min hariqin aw gharaqin, atau selamat dari mara bahaya yang tak diduga-duga. Ini semuanya yang tak diduga-duga ini. Kalau diduga-duga dalam artian biasa, itu nikmat yang istimrar, tidak dianjurkan sujud syukur. Seperti tadi selamat dari mara bahaya, dia di dalam gedung, tiba-tiba terbakar gedung itu, banyak korban, namun dengan pertolongan Allah bisa dia selamat. Ini namanya selamat dari mara bahaya yang tak diduga-duga. Nah, ini sujud syukurlah dia. Atau tenggelam, al-gharaqin, naik sampan, naik kapal laut, di tengah-tengah laut tenggelam kapalnya, meninggal dunia, banyak korban. Nah, dia tiba-tiba bangun, sudah di pinggir laut. Siapa yang menolong? Wallahu a'lam. Maka di saat dia sadar selamat sudah di pinggir, itu sunnah sujud syukur. Nah, ya, dan seterusnya. Wa kharaja bil huduthil istimraru, tidak dianjurkan sujud syukur kalau yang didapat itu adalah nikmat yang terus menerus atau bahaya yang selamat, dia biasanya selamat dari bahaya yang dimaksudkan itu. Seperti apa? Kal afiyati wal islami wal ghina 'anil nas. Seperti sehat. Biasanya sehat. Habis salat, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berdoa. Habis salat tiba-tiba kawan tu sujud. Sujud apa Bapak? Saya sujud karena saya diberi Allah kesehatan. Selama ini sehatnya dia. Itu bid'ah. Itulah perbuatan bid'ah yang sesat itu. Kalau dia menganggap dianjurkan sujud syukur karena nikmat kesehatan yang terus menerus dia dapatkan tadi, setiap habis sholat sujud, setiap habis sholat sujud. Saya pernah melihat itu. Bahkan di masjid kita ini pun sampai sekarang masih ada yang melakukan itu. Itu bid'ah. Itu tidak benar. Kecuali dia lama sakit. Kata dokter, sembuhnya ini katanya. Tapi dibisikkan ke keluarganya, penyakit bapak ini tidak ada lagi sembuh-sembuhnya. Penyakit bawaan mati. Tiba-tiba dicek, 2 hari setelah itu hilang penyakitnya. Itu sujud syukur lah dia. Bukan sehat-sehat, tidak. Apalagi wal Islam, nikmat Islam. Kita berislam, kita beriman. Habis sholat sujud syukur dia. Kenapa ibu sujud? Kenapa bapak sujud? Saya bersyukur kepada Allah karena saya dapat nikmat iman dan Islam. Tidak. Itu sudah berimannya kita, sudah Islamnya kita ini. Terus menerus namanya, itu tidak dianjurkan lagi untuk sujud syukur. Kenapa? Li'anna dzalika yuaddi ila istighraqil umri fis sujud. Karena kalau begitu prinsipnya dalam beragama ini, nanti sujud aja kerjanya itu. Sujud aja kerjanya, enggak bisa lagi kerja di yang lain. Kenapa? Iman terus, Islam terus, sujud aja lah dia. Makan pun tidak sempat lagi. Kenapa? Sujud saja. Nah, ini makanya dia dianjurkan sujud syukur karena pertama mendapat nikmat yang tak diduga-duga, selamat dari bahaya yang tidak diduga-duga. Yang ketiga, jumpa dengan orang fasik, sunnah juga sujud syukur. Yang keempat, kalau kita melihat kelainan pada fisik seseorang, jumpa kita dengan ibu, dengan bapak, duanya lubang hidungnya semua.
Tiba-tiba kita jumpa dengan seorang 5 lubang hidungnya. Ah, ini kenapa bisa demikian? Berarti kelainan. Sujud syukur, bersyukur kita, ya Allah, lubang hidung saya 2 ya Allah ke bawah. Kawan tuh 5, 2 ke bawah, 2 ke atas, 1 ke samping. Nah, ini kan sujud syukur jadinya. Nah, baik. Sekarang kita lihat arkanu wa syurutu sujudit tilawati wa syukri. Sujud tilawah dan sujud syukur di luar sholat nanti sama itu tata caranya, rukunnya. Arkanu sajadati syukri wa tilawati kharijas shalah. Rukun-rukun dari sujud syukur dan sujud tilawah yang dilaksanakan di luar sholat. Jadi sujud syukur tadi sudah pasti di luar sholat. Kalau sujud tilawah bisa dalam sholat, bisa di luar sholat. Apa rukunnya? Yang pertama, rukun yang pertama, niyatu sujudi tilawati. Dia berniat sujud tilawah awis syukri wa illam yu'ayyin sababaha wa nudiba talaffudun biha. Yang pertama niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja semua amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi Bapak Ibu sudah berniat i'tikaf, niatkan tadi, sengaja aku i'tikaf ya Allah. Kalau sudah diniatkan i'tikaf, yang bangun, yang tidur dicatat sebagai orang yang beriktikaf. Cuman malaikat bingung, ini ngaji atau tidur nih? Ini kalau ngaji nampaknya nggak dapat lagi nih ilmu, tidur dia, ya. Tapi tidak masalah. Orang yang tidur pada saat mengaji itu sangat senang, bahagia orangnya. Maka jangan ganggu. Cuman bisikkan saja ke kupingnya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu mudah-mudahan bangunlah itu. Jadi yang pertama niat, sengaja aku sujud tilawah, sengaja aku sujud syukur. Nah, bahasa Indonesianya bahasa kita. Nawaitu sujudat tilawati, nawaitu sujudas syukuri. Tak pun disebut sujud syukur karena apa? Yang penting ada niatnya sujud syukur, ada niatnya mau sujud tilawah. Melafazkannya nudiba, sunnah, mandub. Maka setiap sholat pun kita melafazkannya itu mandub. Usolli faradhas subuhi rak'ataini ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Panjang dia. Supaya apa? Supaya putus niat itu dalam hatinya. Lafaznya sunnah, niat dalam hati ketika takbir, itulah yang menjadi rukun sholatnya. Dalam sujud syukur dan sujud tilawah, melafazkan niatnya sunnah, tapi ketika nanti kita takbir, itu dalam hati menjadi rukun. Jadi yang pertama rukunnya adalah niat. Bisa berdiri, bisa duduk ini, ya. Tidak mesti berdiri, mau sujudnya duduk saja pun misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama niat. Sengaja aku sujud syukur. Ya. Cuman sujud tilawah nanti harus orang yang baca. Kalau kaset yang baca nggak dianjurkan. Kenapa? Karena kaset itu bukan orang lagi, peninggalan orang. Jadi kalau dia tidak langsung menjawab salam wajib. Tapi kalau kaset yang bersalam, tidak wajib kita menjawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana-mana setiap menjelang sholat dibunyikan kaset Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Misalnya ada masjid kan, bersalam dia, wajibkah dijawab salamnya? Tidak. Kenapa? Karena kaset, bukan lagi orang langsung. Yang kedua, takbiratu taharrumin kas-salati. Takbir
Allahu Akbar. Jadi duduk misalnya atau berdiri. Berdiri kan. Sebab dia tadi hampir kecelakaan. Mengapa kecelakaannya? Ditabraknya ayam tengah jalan. Habis ditabraknya ayam, nyasar ke beca orang. Selamat dari beca disenggolnya, datang puso. Selamat juga dia. Ini namanya selamat dari mara bahaya. Oh, di jalan ini nggak bisa dibilang saya kan ahli bawa sepeda motor, saya ahli bawa mobil. Nggak bisa. Doa. Pandai kita bawa mobil, pandai kita bawa sepeda motor, orang yang menabrak kita. Makanya doa. Ya Allah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kalau misalkan dibacanya lagi, kalau bersampan dia bismillahi majariha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya Allah, walaupun saya ahli, tetapi ada juga orang yang bahaya walaupun dia ahli. Selamatkan. Itulah penyerahan diri kita kepada Allah. Ya. Lalu kalau misalkan ahli pun dia ada orang yang tak ahli, kecelakaan dia juga. Pembalap terkenal itu Rossi misalnya, disuruh dia naik sepeda motor jalan amal nih, kayak pembalap seperti di tempat dia balapan, meninggal juga dia itu. Kenapa? Di sini nggak ada aturan begitu. Banyak dijalani orang. Tidak dia nabrak orang, orang nabrak dia. Ya. Nah, baik. Jadi ketika kita sudah berdiri, mau duduk mau berdiri, takbiratul ihram. Allahu akbar. Wa nudiba raf'u yadayhi ma'ha lal qiyamu bal huwa mubahun. Mengangkat tangannya sunnah. Allahu akbar. Lal qiyam, berdirinya tidak. Tidak diwajibkan berdiri. Duduk pun kita boleh. Dari berdiri baru dari duduk, ya. Bal huwa mubahun. Berdirinya itu mubah. Boleh berdiri kita, boleh duduk. Dan tangannya itu tidak lagi seperti salat. Allahu akbar, tidak ke dada lagi. Ngangkat tangan. Allahu akbar, sujud. Nah, sini contoh. Ya. Harus ada contohnya. Ngadap ke ibu-ibu. Ngadap ke sana. Nah, ya. Pertama berdiri, berdirinya mubah, langsung sujud. Niatnya sudah, angkat tangan kayak biasa. Allahu akbar, sujud. Allahu akbar. Itu satu. Ya. Nah, sekarang duduk lagi. Nah, ini ceritanya sedang duduk. Buat lagi sujud. Angkat tangan tapi Allahu akbar. Paham Ibu ya? Nampak Bu? Nampaklah. Kalau yang tak nampak udah tunduk itu. Astuti, asal tunduk tidur. Itu mana nampak lagi kan? Baik, udah. Nah, ya. Nah, duduk. Niat takbiratul ihramnya. Mengangkat tangan sunnah. Berdirinya mubah. Mau berdiri, mau duduk, sila, terserah. Yang ketiga, sujudun. Allahu akbar, seperti salat biasa, sujud. Ya. Wa sunna fihi sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawarahu wa saqqa syam'ahu wa basarahu fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bacaan biasa. Atau Allahumma aktub li biha 'indaka ajran waj'alha li 'indaka dhukhran wa da'anni biha wizran wa qabalha minni kama qabiltaha min 'abdika Dawud. Kalau enggak dapat itu subhana rabbiyal a'la. Ya, karena bacaan dzikir tasbihnya itu tidak lagi bagian dari rukun, sujudnya. Setelah itu wa ayyukabbira bila raf'i yadayhi lil huwi. Baru kemudian wa ayyukabbira bila raf'i yadayhi lil huwi fa in iqtasara ala takbiratin wa nawa biha taharrum faqat sahhaka sholati wa ayyukabbira lirraf'i minas sujud. Jadi setelah dia sujud tadi Allahu akbar, takbir selanjutnya itu
tidak bagian dari wajib. Takbiratul ihramnya itu yang wajib. Ya. Allahu akbar, sujud. Sajada wajhiya alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihawli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar. Takbir untuk bangkitnya itu tidak bagian dari wajib lagi. Seandainya pun dia bangkit sendiri dan tidak mengangkat tangan lagi. Baru yang keempat, sujud tadi yang ketiga, yang keempat rukunnya al-julusu awil ittija'u ba'da sujudi ala qawli ba'dihim. Bangkitlah dia dari sujudnya tadi, ya, bangkit. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada salamnya. Jadi sujudnya sekali, enggak dua kali. Sujudnya sekali. Yang keenam, at-tartibu. La tasyahud. Lakin law ata bihi lam yadurra. Yang keenam rukunnya itu tertib. Sebagaimana sholat, beruturan lah. Takbir dulu, baru sujud, bangkit, baru salam. La tasyahud. Enggak ada di situ tahiyat. Jangan nanti bangkit at-tahiyatul mubarakatuh salawat thayyibatullah salam. Itu tidak dianjurkan. Tetapi kalau seandainya ada orang yang membaca tasyahud, lam yadurra, sujud syukurnya, sujud tilawahnya sama, pelaksananya tadi sama, bedanya niatnya saja, ya. Kalau dibacanya tahiyat, sujudnya tetap sah. Cuman dia makan waktu kan? Makan waktu. Tidak disunahkan. Seandainya dibacanya, sujudnya tetap sah. Tapi nggak ada suruhan untuk membaca tahiyat akhir. Ini ada di dalam kitab Bushrul Karim halaman 247. Kemudian ketika sujud syukur dan sujud tilawah ini mesti kita sedang ada wudu. Nggak boleh tidak ada wudu karena dia bagian dari salat. Lalu macam mana sujud syukur pemain bola itu? Sujud syukur petinju itu. Yang di televisi itu ada berantamnya gaya bebas, pukul boleh, tunjang boleh, gulat boleh, apa namanya itu, Pak? Hah? UFC, bukan KFC ya. Itu menang dia sujud muslim. Itu bukan sujud syukur. Karena syarat-syaratnya sama seperti sholat juga, harus menutup aurat. Harus tutup aurat dia. Walaupun tidak semua syaratnya. Nutup aurat, ada wudunya, supaya nanti sujudnya itu dianggap. Kalau pemain bola itu mana nutup aurat? Udah di atas lututnya celananya, satu. Kemudian mana ada pemain bola 45 kali 45 menit 90 menit tidak batal wudunya, kalaupun dia berwudu misalnya. Sekali nendang misalnya gol, itu juga itu kan. Batal wudu. Nah, kemudian khusus untuk sujud tilawah di dalam sholat. Itu yang kita kerjakan di hari Jumat. Kalau di luar sholat begitulah tadi, sujud syukur, sujud tilawah. Di dalam sholat hari Jumat, itu hari Jumat itu ayatnya surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah itu bagi dua. Wa hum la yastakbirun. Bangkit. Rakaat pertama masih. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufa. Sampai akhir ayat. Baru nanti rukuk. Rakaat yang kedua, hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Di dalam syarahan kitab Al-Adhkar Al-Futuhatur Rabbaniyah, nama kitabnya, ada 5 jilid, ada 5 juz kitabnya. Ya. 5 atau 4. Itu seandainya ada orang di masjid kah, di musola menasa langgar surau atau sendiri, surah As-Sajdah itu dibagi 3. Wahum la yastakbirun, bangkit nanti dibaginya lagi, ya, atau dihabisinya untuk rakaat pertama. Rakaat yang kedua nanti ditukarnya surah yang lain.
hilang kesunnahannya. Kalau hilang kesunnahannya, lalu bagaimana? Salat biasa saja. Sujud tilawah di hari Jumat bukan wajib, sunnah. Tapi supaya dapat sunnahnya itu, ayat yang dibaca, surah yang dibaca pun mesti itu. Nggak boleh dibagi-bagi. Ya kalau misalkan ada di musola atau di mana saja, nggak sanggup dia atau kelamaan katanya nggak tahan cuma, udah biasa saja sholatnya. Jangan dipaksa mengejar sunnah tapi tidak mengikuti aturan. Nah, tapi kalau sanggupnya semua, apa katanya mah? Oh jangan kan? Sujud sajadah, sujud al-insan, imam kami rakaat pertama Al-Baqarah pun semua tahan kami katanya. Itulah sholat gerhana bulan yang baru kita kerjakan kan? Kalau mengikuti tata cara sholat gerhana yang lebih sempurna, ada 3 cara. Yang terakhir itu rakaat yang pertama dibaca oleh imam surah Al-Baqarah sampai habis. Rakaat yang kedua surah Ali Imran sampai habis. Yang ketiga An-Nisa. Yang keempat Al-Maidah. Salam dia bubar, nggak ada lagi orang. Kenapa? Kelamaan. Ya, tapi begitu. Nah, nggak ada yang mengerjakan itu. Setahu saya di Medan ini. Tapi pada intinya sholatnya itu kalau surahnya nggak bed. Dia metode pertama kedua surahnya bebas. Ada tiwala, ada qasir, ada ausat. Ya, kalau yang pertama tiwala, panjang. Tapi kalau yang metode pertama kedua qasir, pendek, suruh apa saja bebas. Ya, itu sholat gerhana bulan matahari. Tapi kalau untuk sujud tilawah mesti itu surahnya. Tidak bisa lagi dibaca surah yang lain supaya dapat sunnahnya. Jadi khusus sholat sujud tilawahnya arkanu sajdati tilawati fi sholati syai'ani. Ada dua rukunnya sujud tilawah khusus di dalam sholat. Menurut Imam Ar-Ramli, Syamsuddin Ar-Ramli, an-niyatu, niat, was-sujudu, sujud, wala yarfa'u yadayhi fiha, tidak mengangkat tangan. Maka kita kalau sholat, wahum la yastakbirun, tidak lagi mau sujud Allah, enggak ada, langsung Allahu Akbar, sujud. Jadi ada niatnya. Niatnya apa? Niatnya saya sujudkan bacaan. Ya, menurut Imam Ar-Ramli. Wala yarfa'u yadayhi fiha wala yajlisu ba'daha lil istirahah. Kalau kita sholat biasa, datang lagi. Nah, ini kalau sudah dibuat berkali-kali nggak lupa dan sampai tua nggak lupa lagi dia. Apalagi nanti dah jadi ustadz dia ini. Sujud biasa Allahu Akbar, sedang sujud. Ini ada yang mendebat saya waktu itu, saya sampaikan mana ada katanya. Saya nggak marah sama bapak itu, kenapa? Karena dia nggak tahu. Cuman caranya kadang-kadang nggak enak. Kalau misalkan kita dengan ustadz bertanya bukan mengajari. Kalau mengajari namanya nggak beradab. Tapi kalau misalkan tunggu dulu, ngomong dulu saya. Kalau misalnya datang ke ustadz itu bertanya walaupun kita tahu. Maksudnya begini, kita ingin keterangan. Ustadz kalau misalkan ini ada adabnya. Ini enggak datang dia. Sebenarnya ustadz begini ya, datang bertanya untuk mengajari gitu kan. Kalau mengajari jangan ajari ustadz doa makan. Doa makan dia jarinya ustaz. Ya, sujud dia jarinya ustaz. Itu namanya mengejek, menghina. Tapi bagaimana caranya? Bertanya. Walaupun nanti ada pernah saya dengar ustaz begini. Ya enggak ada masalah. Jadi itulah yang hilang sekarang dalam kehidupan kita. Hilang adab-adab. Ya. Jadi bukan lagi dia bertanya, mengajari ustaz. Diajarinya. Itu adabnya kurang. Jadi ustaz sakit hati dia. Ini sebenarnya bapak ini enggak premi atau apa gitu kan? Nah, maka semua ada aturan hidup. Ada adabnya, metodenya macam mana.
Jadi bapak yang tadi yang saya sebutkan itu, saya lihat dari wajahnya memang agak geram dia gitu kan. Cuman tidak dinampakkannya. Saya jelaskan perlahan. Masih juga belum gitu kan. Beberapa hari setelah itu saya lihat diikutinya juga. Mungkin dibacanya kan. Oh betulnya ini bilang Ustadz tuh. Coba kalau misalkan dia cakap kotor ke saya kan. Ternyata dia jumpa bacaannya. Betulnya dia kan malu dia. Ini masih ada dijaganya. Sujud. Ini sujud yang kedua di rakaat yang pertama atau yang ketiga. Bangkit untuk rakaat yang kedua. Allah. Kan ada duduk sebentar. Ini namanya julusul istirahah. Duduk istirahat namanya. Jadi sunnahnya begini. Coba lagi. Allah, bangkit. Allah. Gawat kalau begitu. Itu enggak ada istirahatnya. Duduk dulu sebentar baru bangkit. Ulang. Allah. Duduk sebentar tadi namanya julusul istirahah, sunnah. Dalam sholat 5 waktu kita. Tapi kalau sujud tilawah, coba. Sujud Allahu Akbar, sujud tilawah. Bangkit langsung, jangan ada duduknya. Allah. Beda bukan? Beda. Nanti bapak kalau yang melihat bisa lihat itu. Tapi kalau yang sudah nggak sadar lagi, nggak tahu lagi apa itu ya. Tapi ada barokahnya itu. Nanti kalau pulang ada keberkahan mengaji. Nah, ada keberkahan mengaji. Nanti ada orang mengajari cepat nangkap. Kenapa? Ruhaninya taunya kaji ini. Ya. Wa yalzamuhu ay yantasiba anha qa'iman thumma yarka'. Wal ahabbu ay yaqra'a syai'an minal Qur'ani qabla ar-ruku'i. Jadi ini tadi kata Imam Ar-Ramli, kalau sujud tilawah tadi itu rukunnya di dalam salat pertama niat, yang kedua sujud. Ya, baru nanti metode sujudnya itu seperti bacaan tadi, bangkitnya itu tidak ada julusul istirahah. Itu ada di dalam kitab Busra Kalim halaman 247. Ya. Baik, sepertinya sudah tersampaikan semua rukun. Adapun syaratnya kita sebut tadi, menutup aurat, berwudu, ya. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanya ibu bapak, baik yang berkaitan dengan masalah ini atau yang lain? Ya, siapa? Waalaikumsalam. Baik. Salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Salat sunnah ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Muakkadah, ghairu muakkadah. Itu klasifikasinya. Salat sunnah ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Muakkadah dianjurkan untuk dikerjakan. Ditekankan betul, dibuat penekanan supaya dikerjakan. Walaupun tak dikerjakan tak sempat berdosa. Ghairu muakkadah dianjurkan, cuman tidak seperti penganjuran untuk muakkadah. Salat sunnah itu juga ada yang memiliki sebab, ada yang tidak. Salat yang memiliki sebab itu seperti apa? Tahiyat masjid. Masuk dia ke masjid, baru sujud, baru sunnah salat. Namanya salat tahiyat masjid. Berwudu dulu dia, baru kemudian salat. Dia mau musafir, salat. Itu namanya memiliki sebab. Nanti ada sebabnya itu duluan, ada yang terakhir. Tapi yang pastinya ada salat sunnah yang memiliki sebab.
Rawatib itu juga karena ada sholat zuhur, ada qobliyah, ada ba'diyah. Ada sholat tidak ada sebabnya. Sholat biasa saja, namanya sholat sunnah mutlak. Kapan saja dia boleh sholat, kecuali pada waktu-waktu yang terlarang sholat mutlak ini. Habis subuh ini nggak boleh sholat sunnah mutlak, kecuali ada sebabnya, sampai nanti terbit matahari. Makanya kita menunggu syuruk, baru kemudian kita boleh sholat. Sholat duha, syuruk dulu, masuk dulu, ya. Nah, menjelang tergelincir matahari, habis asar menjelang terbenam matahari, tergelincirnya terbenamnya. Ini waktu-waktu yang tahrim. Karohat tahrim berarti haram. Haram dikerjakan di situ. Walaupun sebutannya karoha itu haram maksudnya itu. Dikerjakan tidak dapat pahala, berdosa. Dari semua yang disebutkan salat sunnah muakkada, ghairu muakkada. Salat yang memiliki sebab, yang tidak memiliki sebab. Itu tidak ada disebutkan salat syukur. Tidak disebutkan. Jadi tidak ada disebutkan salat syukur. Usolli sunnata syukri, gitu kan? Enggak ada disebutkan. Lalu saya macam mana ini? Saya mau bersyukur tapi dengan salat. Salat mutlak saja. Usolli sunnatar raq'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, ya. Jadi salat syukur tak ada disebut yang terbaca oleh saya. Tapi yang diperdebatkan orang nanti kemudian salat hadiah. Nah, kan? Ada yang meninggal dihadiahi. Ini sebenarnya salat hadiah niatnya, atau salat habis salat, ya Allah sampaikan pahala salatku ini kepada si Mai. Dihadiahkan. Itu baru ada beberapa salat yang diikhtilafkan para ulama. Tetapi yang intinya salat sunnahnya itu, salat sunnah. Jadi kalau kita bersyukur, ya Allah saya salat sunnah bersyukur. Salat sunnah biasa saja, tapi itu adalah bagian dari habis salat. Ya Allah saya sudah salat sunnah, bersyukur saya kepadamu ya Allah. Bagian dari bersyukur. Ya. Bagaimana kalau bernazar? Saya bernazar salat sunnah syukur. Nazar itu ke yang sunnah atau yang mubah. Kalau ke yang wajib tidak boleh. Ya Allah saya bernazar ya Allah, karena saya sudah sehat. Nazar saya waktu itu kalau saya sehat, saya enggak lagi meninggalkan salat zuhur. Mana ada itu? Itu nazar yang enggak betul. Memang sudah wajibnya salat syukur, salat zuhur, ya. Nah, jadi kalau begitu nazarnya salat sunnah saja. Salat sunnah habis itu baru ya Allah saya sudah salat sunnah, inilah bagi kewajiban saya yang saya niatkan salat syukur itu. Jadi sebutan salat sunnah syukur tidak ada terbaca oleh saya, disebut oleh para ulama bagian dari salat sunnah. Nah, begitu Pak ya. Tapi kalau sujud syukur ada. Nah, baik. Banyak ibu yang enggak ada ibu yang tidur ya. Alhamdulillah, bapak pun enggak ada yang tidur. Dari awal tadi saya lihat enggak ada yang tidur, alhamdulillah. Tutup mata yang banyak. Tutup mata banyak. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa memahaminya, bisa mengamalkannya, menambah keilmuan dan keimanan bagi kita semua. Yang terakhir ingin saya sampaikan, di kehidupan kita seperti ini, salatlah kita perbanyak. Salat wajib, salat sunnah. Karena kita sudah hidup di kondisi yang sangat ngeri. Ya, semalam kami ada rapat dengan beberapa karyawan di salah satu rumah sakit. Urusan rumah sakit saja ngeri saya mendengarnya. Habis Jumu'ah kami rapat tuh sampai maghrib. Kalah kuliah S3 saya rasa pembahasannya itu. Ya.
Kawan tuh pun ada 4 orang kami ustadznya dulu. Kawan tuh udah gini-gini dia. Saya pun hampir juga gitu kan. Kenapa? Pembahasannya saya lihat ngerilah memang sudah. Di perumah sakitan ngeri. Di pemerintahan ngeri. Jadi sudah kita hidup di ngeri. Cuman walaupun ada ngeri-ngerinya, udah datangkan saja ngeri-ngeri sedap gitu kan. Bagaimana caranya? Kita jalani saja hidup ini, perbanyak sholat. Sholat wajib, sholat sunnah. Duha jangan tinggal, tahajud jangan tinggal. Nggak tahu kita apa yang akan terjadi di negeri kita ini. Kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi tidak baik, tetap kejadian itu terjadi, namun kita dalam golongan yang baik-baik. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini pembahasan yang saya sebutkan tadi, masih lanjut lagi rapatnya ini. Ini habis ini mau pergi lagi saya ke tempat pindah lokasi rapatnya. Ini membahas tentang hal-hal yang tadi itu. Nah, ini ngeri, maka saya sebut ngeri ya. Baik, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa la taj'alna min ahli ash-sharri wad-dhar innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.